Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhwati fillah, hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dan dalam majelis yang insya Allah penuh keberkahan, sebuah majelis yang Allah janjikan di sini ada sakinah, ada ketentraman, ada ketenangan, sebuah majelis yang dengan izin Allah para malaikat turun hadir menyelimuti kita semua. Maka insya Allah di hari Jumat juga yang penuh keberkahan, hari dikabulkan doa-doa, maka mudah-mudahan setiap hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal soleh. Setiap langkah diangkat derajat kita dan dihapuskan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Akhwatnya, berbicara terkait dengan hasad ya, atau bahasanya iri dengki, betul ya? Iri dengki. Tadi katanya julid ya. Jadi memang kalau kita ngomongin hasad, sesuatu penyakit, termasuk dari penyakit hati yang di Al-Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan atau memberikan beberapa contoh ya, sifat-sifat atau kaum-kaum yang di situ ada hasad. Terutama yang paling populer, kita punya satu surat khusus yang di sana kita dianjurkan, bahkan diajarkan oleh Allah agar secara khusus dan kontinu kita memohon perlindungan dari kejahatan hasad itu sendiri. Surat apa? Surat apa? Ada yang tahu nggak? Ada doorpress nggak? Doorpress lagi. Ada yang tahu nggak surat apa? Yang di situ jelas-jelas Allah ajarkan agar kita memohon perlindungan dari kejahatan orang yang hasad. Surat Al-Falaq. Ya betul ya, surat Al-Falaq. Jadi disebutkan di akhir surat Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi di ayat di surat Al-Falaq ini sebenarnya dari awal Allah sudah sebutkan ada beberapa hal yang kita diajarkan untuk berlindung ya. Jadi katakanlah aku berlindung kepada Allah dengan atau yang merupakan Tuhan ya, Rabb waktu subuh ya, Al-Falaq. Min syarri ma khalaq. Dari apa? Dari kejahatan atau keburukan apapun yang Allah ciptakan. Sebenarnya ini sudah redaksi secara umum ya, bahwa memang by design secara fitrahnya apa yang Allah ciptakan semuanya pasti ada kebaikannya, tapi juga nanti ada efek-efek negatif atau mungkin keburukan yang di situ terdapat hikmah-hikmah tersendiri. Ternyata dari segala hal yang secara umum Allah sebutkan, di ayat berikutnya Allah detilkan, Allah sebutkan secara spesifik hal-hal yang patut untuk diwaspadai, yaitu satu, kejahatan malam apabila sudah gelap. Itu berarti memang ada sesuatu di malam hari yang membuat kemudian Allah menyebutkannya secara spesifik, padahal itu juga sudah masuk di ayat yang kedua ya. Kemudian selanjutnya kejahatan para perempuan tukang sihir yang kerjaannya niup-niup
ya, buhul, ya buhul itu kasihin. Dan yang terakhir Allah sampaikan, dan dari kejahatan atau keburukan orang yang dengki apabila dia mendengki. Jadi kalau kita renungi, ternyata memang hasad ini menjadi sesuatu yang ternyata kejahatan keburukannya Allah merasa perlu untuk menyebutkan secara spesifik. Gitu. Ya, karena memang nanti kita akan dapati para ulama menyebutkan bahwa fitrahnya rasa hasad itu bisa menimpa siapa saja. Ya, bisa menimpa siapa saja. Jadi menurut para ulama juga disampaikan bahwa ada 3 hal yang memang itu membuat hidup kita tidak tenang. Salah satunya adalah penyakit hasad itu sendiri. Selain Al-Falaq disebutkan di surat An-Nisa, itu dicontohkan bagaimana kaum Yahudi yang mereka juga iri dengki terhadap kaum muslimin kepada Rasulullah. Dalam ayatnya, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. An-Nisa 54. Juga tadi An-Nisa yang dibaca, di situ Allah mengingatkan sekali lagi, apakah kalian itu mendengki, ya, iri, dengki terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada hambanya. Ini dari keutamaan. Kemudian Rasulullah sendiri dalam sebuah hadis, banyak hadis meriwayatkan bagaimana kemudian larangan atau peringatan terhadap hasad itu sendiri. Seperti salah satunya yang ada di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu. Jangan kalian saling membenci. Jangan pula kalian wahai orang mukmin saling merasa iri, dengki. Wala tadabaru, jangan pula saling membelakangi. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang merasa satu saudara. Ya. Wala yahillu lil muslimin an yahjura akhuhu qatala. Dan tidak halal hukumnya bagi seorang muslim apabila dia berantem kemudian dia meninggalkan saudaranya di atas 3 hari. Jadi kalau mau berantem jangan lama-lama, 3 hari sudah maksimal. Tapi itu sudah harus temenan lagi. Ya, ternyata di sini juga wala tahasadu, peringatan khusus jangan pernah merasa iri dengki, apalagi saling mendengki. Kemudian juga dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya, tentang lapang dada, hadis yang menganjurkan kita untuk berlapang dada adalah disebutkan bahwa suatu hari ada di sebuah majelis Rasulullah menyampaikan, lihat habis ini akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang dia itu termasuk penghuni surga. Begitu ditanya oleh para sahabat, apa sih yang kira-kira membuat kamu ternyata oleh Rasulullah sudah diberikan kabar gembira bahwa kamu itu salah satu penduduk surga? Apa yang dia katakan? Dia menjawab, salah satunya adalah aku tidak pernah mendapati dalam diriku rasa dengki terhadap saudaraku yang lain. Ya, nyata luar biasa. Kemudian menurut Imam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan bahwa hasad ini kenapa oleh Allah di surat Al-Falaq secara khusus disebutkan, karena memang sifat hasad ini adalah penyakit yang standar bisa merasuki siapa saja. Bahkan ulama menyebutkan, ada satu ulama Hasan Al-Basri, bahwa setiap manusia itu sudah terlahir dalam dirinya itu sudah punya rasa hasad. Gitu. Jadi apa sih hasad itu? Sebenarnya bahasa gampangnya itu kepengenan gitu. Kepinginan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Itu baik fitrahnya, kita manusia kan kayak gitu. Betul nggak? Ya, dari itu udah kelihatan gitu. Bila teman punya apa, dia pasti pengen. Ya, gitu. Teman saya ada yang punya anak banyak, bisa lebih dari 1, beliin buat adik, kakaknya pasti pengen. Padahal dia waktu kecil udah dibeliin juga, gitu ya. Jadi memang sudah bawaannya. Tinggal nanti kemudian kata para ulama, bagaimana kemudian kita mengelolanya, bagaimana kemudian kita mengatur rasa keinginan mendapatkan sesuatu yang juga didapatkan oleh orang lain.
Hasan Al-Basri pernah ditanya, ayah Sayyidul Mukmin, wahai Hasan Al-Basri, mungkin nggak sih seorang mukmin itu dia punya sifat hasad? Ya, bisa nggak seorang mukmin itu mendengki? Apa jawabannya? Ma'ansa ka ikhwatu Yusuf la abada. Lupa ya ceritanya saudara-saudaranya Yusuf. Nah, kalau kita diingetin kayak gitu, kayak kebayang apa saudaranya Yusuf? Itu kayaknya saudaranya Yusuf gak ada yang bener ya? Ya bener gak? Padahal mereka itu juga anak Nabi ya. Mereka itu juga orang-orang mukmin. Ya Allah, bapaknya Nabi. Ya, mereka mukmin semua. Hanya saja mereka tidak mampu kemudian karena saking ada faktor-faktor X gitu ya, yang kemudian membuat hasadnya itu semakin hari itu semakin kian membuncah, sampai akhirnya kemudian mereka tidak lagi bisa membendung, sampai kemudian membuat mereka bersikap, berbicara, kemudian sampai membuat makan untuk mengekspresikan rasa hasadnya. Nah, itu yang salah. Maka Hasan Al-Basri menyampaikan, kamu lupa ya apa yang terjadi pada saudaranya Yusuf. Maksudnya mereka juga mukmin, tapi mereka juga hinggap dalam dirinya sifat hasad. Ya, wa innaka la yaduruka ma lam dan warisana. Nah, kata Al-Basri, setiap orang, bahkan seorang mukmin, bisa saja hatinya itu terjangkiti sifat hasad. Karena baik fitrah standar manusia, dia selalu pengen apa yang orang lain punya. Standarnya fitrah kita pengen juga lebih baik dari yang lain, ya, lebih maju tiap harinya, unggul dari yang sudah fitrahnya. Maka pesannya Hasan Al-Basri, tapi asal kamu tidak kemudian mengekspresikan bahasanya hasad tersebut, nggak dipupuk, kemudian tidak tidak diekspresikan melalui lisan, perbuatan, maka akan aman. Ya, maka kemudian di surat Al-Falaq tadi yang Allah sampaikan, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang bahaya itu orang yang dengki, yang aktif. Ya, kejahatan, keburukan orang yang mendengki apabila dia mendengki. Itu berarti aktif tuh dengkinya. Ya, maka itu yang sangat jahat dan perlu diwaspadai. Nah, terkait apa sih hakikat hasad itu sendiri? Di sini para ulama banyak berpendapat. Salah satunya Ibnu Hajar An-Nawawi menyebutkan bahwa hasad itu adalah tamanna zawalin ni'mah an mustahiqin laha. Dalam bahasa lain, al-hasadu wa tamanna zawalin ni'mah an sahibiha, yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan dari yang dapat kenikmatan. Itu menurut mereka. Sawa'un kanat nikmatu din au dunya, baik itu kenikmatan dunia atau kenikmatan agama, semuanya masuk hasad. Ya, ada juga yang berpendapat bahwa kebencian atas sebuah nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba, baik dia berharap itu hilang atau tidak hilang, semuanya sama, itu hasad. Ya, saya juga berpendapat seperti itu. Nah, sebelum kita masuk macam-macam hasad dan sebagainya, kita bisa lihat kenapa hasad itu terjadi dan kok bisa seorang mukmin terjangkiti sifat hasad. Ya, sekali ditanyakan sama mbaknya, jangan-jangan di diri kita ada hasad. Bisa jadi, ya, bisa jadi hal-hal kecil, hal-hal sehari-hari kita itu potensial banget membuat kita terjangkiti sifat hasad. Ibnu Qudamah menyampaikan, dia mengatakan bahwa ketahuilah bahwa rasa benci, rasa marah yang tidak tersalurkan atau yang sudah sangat puncaknya, maka dia itu bisa menjadi dendam. Nah, dendam itu nanti lama-lama akan menimbulkan kebencian yang luar biasa, sehingga nanti dari itu bisa memunculkan sifat dengki terhadap orang yang kita benci. Itu satu. Ya, itu menurut Ibnu Qudamah. Kemudian Hasan Al-Basri juga menyampaikan tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak ada dari anak Adam dia dilahirkan kecuali dalam dirinya ada sifat hasad, yaitu ingin kenikmatan dia dapat, ingin ngambil
orang lain dapat kenikmatan, dia juga pengen kenikmatan itu, ya. Hasad dalam arti yang seperti itu. Maka barang siapa yang tidak melampaui batas, maka insya Allah dia akan aman, ya. Jadi kita manusia begitu, cenderung tidak rela kalau yang lain lebih unggul. Itu udah biasa begitu, ya. Bahkan sehari-hari kita pun kayak gitu. Dulu zaman sekolah pasti kita punya saingan, betul nggak? Ya, bila kita udah punya saingan gitu ya, bila dia bagus dikit, kita udah rasanya, aduh nggak boleh nih, nggak bisa nih, gitu. Kerja juga sama, benar? Ya, sama-sama teman, mungkin nggak kita punya hasad karena dia? Mungkin sekali, itu, mungkin sekali. Dia dapat promosi jabatan, kita enggak ya? Padahal kerja sama bagus, nah misalnya, benar ya? Yang kerja bareng, yang dapat pujian cuma dia, nah saya enggak. Dan mulai itu macam-macam, ya, karena memang ya itu sehari-hari, ya, memang fitrahnya kita seperti itu. Nah, terkait dengan hasad ini sendiri, memang dia ada bermacam-macam. Yang pertama ada hasad yang tercela. Tapi ada juga hasad yang terpuji, ya, yang bahkan oleh Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, ya, disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, la hasada illa fitnain. Tidak ada hasad diperbolehkan kecuali dalam dua hal, ya. Jadi hasad itu terlarang kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fasallahu ala halqatihi fil haqqi. Satu, kita hasad terhadap laki-laki yang Allah berikan atau karuniakan harta benda melimpah, yang ternyata laki-laki tersebut mampu mengelola hartanya dan mentasarufkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu hasad sama orang yang kayak gini. Tapi hasadnya bukan mengharapkan kenikmatan itu hilang dari dia. Mudah-mudahan dia jadi jatuh miskin, enggak. Irinya kita adalah kita pengen bisa mencapai yang seperti dia. Ingin juga dapat kenikmatan yang dia dapatkan, sehingga kita juga bisa berinfak, bersedekah, ya, mentasarufkan harta kita di jalan Allah seperti dia. Ini halal hukumnya, ini boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun atahullah hikmah wa yattadi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, laki-laki yang Allah berikan hikmah yang banyak, ilmu yang berlimpah, kemudian dia mampu melaksanakannya dan mampu mengajarkannya. Nah, ini juga boleh. Gitu ya, kita lihat teman kita, semakin hari dia semakin baik ya orangnya, hijrahnya makin hari makin mantap. Pengen kita dapat seperti itu diperbolehkan. Itu juga keinginan hasad namanya. Tapi kita bukan hasad yang tercela, bukan hasad yang kemudian ingin agar dia jatuh misalnya. Coba pengen dia kasih ujian berat, pengen lihat sampai mana dia tahan sama hijrahnya. Nggak kayak gitu, itu julid beneran namanya, ya gitu. Tapi kita pengen bener-bener kita bisa dapat hidayah yang semakin bertambah seperti halnya yang dia dapat teman kita, sehingga kita juga bisa semakin baik. Bahkan ketika punya ilmu, kita juga bisa mengajarkannya. Itu yang diperbolehkan. Istilah dalam Islam namanya ghibthah, ya, namanya ghibthah. Jadi mengharapkan kebaikan yang sama seperti didapatkan orang lain, ya, dengan harapan kita bisa juga mencapai itu, kemudian kita bisa juga melakukan amal-amal kebaikan dengan kenikmatan yang tadi diperoleh, ya, dalam dua hal tadi, soal harta dan juga soal ilmu pengetahuan. Aku insya Allah, ya. Nah, kalau yang tercela seperti apa? Banyak macamnya. Satu, ya, iri dengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, kemudian kita mengharapkan kenikmatan itu hilang dari dia karena nggak rela gitu. Kalau saya nggak dapat, semua orang juga nggak boleh dapat. Nah, itu bahasanya, ya. Iya, jadi susah ngeliat orang senang ngeliat orang lain susah.
Ini contohnya seperti apa? Kasusnya seperti iblis. Ya, iblis itu ketika Allah sampaikan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi ketika Allah sampaikan kepada para malaikat untuk tunduk hormat, sujud hormat kepada Adam, mau gak iblis? Enggak. Ada wastakbar. Dia menolak, membantah, dan dia menyombongkan diri. Setelah itu dia dikeluarkan dari surga, nggak berhenti, makin benci, makin dengki, berusaha sedemikian caranya. Gimana caranya? Pokoknya Adam harus keluar dari surga. Ya, makanya kemudian dalam Al-Quran disebutkan Adam kemudian berhasil dikecoh oleh iblis, kemudian dia bermaksiat pada Allah dengan mendekati pohon yang dilarang. Akhirnya pun turun ke bumi. Dia mengharapkan kenikmatan hilang dari orang lain. Saya nggak dapat, semua orang juga boleh dapat. Gimana pun caranya. Kalau di sini kayaknya enak ya. Ngeliat mimik mukanya, ngomong dalam hati kan gitu. Orang kasar kan ngomongnya dalam hati ya, gitu ya. Sinetron banget lah pokoknya. Yang kedua, ya, dia mengharapkan nikmat itu hilang dari orang tadi dan berusaha agar pindah ke dia. Itu juga yang kayak gini, ya. Yang tadi jahat ya, yang ini juga sama gitu. Jadi dia mengharapkan bisa pindah ke dia, gimana pun caranya. Itu juga yang dilakukan, yang sampai kemudian kisahnya Qabil Habil, ya. Dia pengen banget sebenarnya agar kedudukan dia diganti, kedudukannya Habil itu bisa tergantikan oleh dia. Karena sebenarnya ya namanya anak, dia melihat bahwa sang bapak ini kayaknya pilih kasih gitu. Padahal sih sebenarnya kalau yang sudah jadi orang tua mungkin kita ada kecenderungan kepada satu anak, tapi kalau pilih kasih sepertinya jauh lah. Bagaimanapun kalau jadi orang tua sudah cinta kasihnya tulus sama anak, mau kayak apa juga tetap aja cinta kasih, ya tetap sama gitu, nggak beda-bedain. Tetapi yang namanya penyakit hasad gitu ya, ada aja setan sehingga dibungkus sedemikian rupa sehingga jadilah Qabil ini nggak terima apapun yang terkait dengan Habil. Pokoknya kesannya dia nomor duain apa Habil gitu ya. Terutama kemudian ketika proses mengajukan kurban, kan diperintahkan oleh Allah untuk memberikan persembahan yang terbaik. Habil memberikan persembahan terbaik, tapi tidak dengan Qabil. Dia memberikan persembahan yang buruk dari hasil panenannya. Sampai akhirnya ya Allah menerima apa yang baik, serah lagi kan gitu, makin jadi. Sampai akhirnya kemudian gimana caranya dia lakukan, sampai akhirnya dia mendatangkan kejahatan dari sifat hasad yang ditimbulkan. Akhirnya dia berbuat jahat sampai akhirnya menghabisi saudara sendiri. Itu kisah tragis akibat hasad di muka bumi. Awal mulanya kalau peristiwa di langit adalah kisahnya iblis yang berusaha mengeluarkan Adam dari surga. Sampai segitunya orang ketika mendengki dan aktif kedengkiannya, ya. Dan itu semua hukumnya tercela, tidak ada kebaikan di sana. Nah, ini kalau ngomongin tadi ya, derita para pendengki. Hasan Al-Basri menyebutkan, kata dia, aku tidak pernah melihat seorang yang dolim sebenarnya, tapi dia itu berbulu, bukan serigala berbulu domba ya, orang dolim tapi pakaiannya kayak didolimi, kecuali orang yang dengki. Paham nggak? Orang dengki itu, dia itu dolim sebenarnya, ya, dia itu sedang berbuat yang tidak adil, berbuat kejahatan, berbuat dolim, tapi pakaiannya, bungkusannya kayak dia yang terdolimi. Benar nggak? Ya. Yang dendam siapa? Dia. Jahat tuh. Tapi yang berdarah-darah siapa? Ya dia juga. Ya nggak? Yang sakit hati gitu, yang berusaha untuk menyakiti orang lain, ya,
kalau orang lagi dengki nih sama orang misalnya ya, itu kan demen tuh ngomongin kejelekannya kan gitu. Gimana pun caranya biar dia hancur deh hidupnya, nama baiknya hancur kan gitu. Segala cara dia usahakan, yang penting orang ini hancur namanya, buruk namanya dan segala macam. Dia mungkin gunjing setiap hari, ya, dijelek-jelekin, tapi dia berarti berbuat dolim. Tapi yang hancur siapa? Dia sendiri, gitu. Yang dia yang dolim, tapi dia yang merasa terdolimi, yaitu orang yang hasad. Jadi penderitanya luar biasa, gitu. Nah, ciri-ciri yang pendengki, satu, selalu mengintai kesalahan yang orang yang dihasadi. Jadi perhatikan, kalau kita dalam hati kita kok rasanya gimana gitu ya sama seorang satu ini, entah sebelumnya ada kasus, mungkin ada konflik, mungkin ada persaingan. Kalau kemudian kita selalu merasa pengen cari-cari kesalahannya biar nanti dia jatuh, martabatnya kah, namanya kah, apapun itu, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah terjangkiti sifat dengki. Karena ciri pendengki itu sibuk nyari hal-hal yang nanti itu bisa membuat aibnya dia terbongkar, sehingga dia nanti itu dia merasa menang. Dia ingin menunjukkan bahwa tuh lihat, kayak gitu. Senang dia tuh kalau udah begitu. Selanjutnya senang jika orang lain menggunjing dan menjelek-jelekannya. Nah, gitu nih. Kita lagi hasad sama orang, sama si A nih, kita hasad sama dia. Mungkin kita nggak ngeduluin ya, kita nggak ngomongin di awal. Tapi begitu ada sebuah kelompok misalnya, mungkin dia punya masalah atau apa, digunjing sama orang, oh kita demen, ya. Hatta kita nggak ikut gunjing, kita udah demen, rasain kan, kan? Makanya bertahun sih, gitu ya. Tuh demen tuh dia. Lebih parah lagi kalau udah nimbrung. Makanya kan dari kemarin kasih tahu misalnya, fase banget kayaknya saya. Ya gitu, ya. Jadi senang tuh, senang ketika ada orang lain melihat keburukannya kemudian menggunjingkannya di belakang. Wow, senang banget. Itu juga tanda-tanda pendengki. Pernah nggak kayak gitu? Nah, hati-hati kalau pernah. Ya, jangan dibiarkan, jangan dipupuk. Senang jika yang dihasadi tidak hadir dalam majelis. Nah, pengajian kayak gini nih. Kenapa dia senang biar dia nggak hadir? Karena merasa tersaingi, gitu. Salah satu faktor penyebab hasad itu kan misalnya merasa tersaing, betul ya? Merasa dia lebih unggul dari kita, jadi dia udah selangkah lebih unggul dari kita merasa di bawahnya, kita nggak terima. Itu penyebabnya. Jadi ketika di sebuah majelis, kita pengennya mudah-mudahan dia nggak datang, pengennya begitu, ya. Begitu namanya disebut, wow, udah ada panas dah, orang kayak demam meriang. Tanya gitu, waduh, dia lagi datang, udah nggak karu-karuan bahasanya. Padahal yang salah kitanya, karena kita mendengki dia. Tapi yang terkesan tersakiti kita juga, kan? Cerita sendiri-sendiri gitu loh. Ya, jadi senang kalau yang didengki nggak hadir di majelis. Nah, itu berarti ada unsur kebencian juga. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada suatu majelis, kita lagi ada konflik sama orang apa-apa, kok ada nggak ya, ada nggak datang? Alhamdulillah ada yang nggak datang, ya. Jadi nggak ada yang nyaingin misalnya, oh jadi kali ini saya yang di depan, saya yang lebih unggul dan sebagainya. Itu hati-hati. Rasa sesak jika mendengar yang dihasati dipuji. Nah itu, ya. Jadi kita dengki sama orang, kita ngelewat satu kelompok, teman-teman kita ngomongin dia, muji-muji. Oh iya emang, dia mah cakep banget dari dulu mah. Dari awal kerja juga udah cakep banget itu. Yang dengki kitanya, udah sesak napas kita. Sesak napas dengar dia dipuji orang, udah kita udah kayak cacing kepanasan. Sesak rasanya, makin sempit dia. Gak terima, benci, marah. Nah itu deritanya orang yang mendengki. Padahal gak dia ngapain, corek juga enggak, ya ngomongin dia juga enggak, bandingin juga enggak, ya karena dengki sendiri, sakit hati sendiri. Jadi pesannya itu orang pendengki itu rasanya kayak Allah, bener-bener ya orang
Nggak ada orang untuk melihat kebaikan saya, gitu. Kayak dia terzalimi gitu. Orang bilang, kok nggak ada yang melihat kebaikan saya? Gitu. Padahal ya dia sendiri yang dengki. Ya orang lain belum tentu begitu sama dia. Ya. Selalu mencari titik kelemahan yang dihasadi sama dia. Cari-cari kelemahan, dicari-cari kesalahan. Nah, ini ciri-cirinya. Tidak merasakan keburukan iri hati yang menjangkitinya. Parahnya lagi, ciri orang pendengki kalau dia sudah aktif, dia nggak terasa kalau dia itu terkena penyakit hasad. Nggak terasa. Yang dirasain pokoknya saya terzalimi. Gara-gara dia saya udah nggak diakui lagi di sini, misalnya. Gara-gara dia saya udah nggak dipakai lagi. Gara-gara dia itu semua yang salah sono pokoknya. Ya, dia nggak paham bahwa masalahnya itu di dia sendiri. Dia nggak paham sebab sakitnya itu ada di dirinya sendiri. Nggak paham, nggak sadar kalau di hatinya sudah ada perasaan dengki. Dikasih nasihat tetap aja, ya, tetap aja mentah-mentah. Nah ini naudzubillah min dari ini kalau sudah parah gitu. Nah, apa hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan orang segitunya sih kalau sudah hasad? Terlepas dari memang secara fitrah orang memang manusia itu pengen lebih unggul dari yang lain, pasti, ya, pengen dilihat baik itu pasti, ya, pengen dapat juga apa yang didapat orang lain itu wajar, manusiawi. Tapi ada faktor-faktor yang kemudian membuat hasad itu yang berubah menjadi sebuah penyakit yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah tidak qanaah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada semua hamba-Nya. Dia lupa, tadi ayatnya dibaca, dia lupa bahwa Allah yang berhak memberikan keutamaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah yang paling berhak menentukan anugerah, kenikmatan, rizki, kesuksesan kepada siapapun. Allah yang dengan kebijaksanaannya, kekuasaannya dan juga dengan ridhonya, izinnya Allah tinggikan sebagian di atas sebagian yang lain. Maka ketika kita tidak qanaah, tidak ikhlas menerima, tidak ridho menerima ketetapan Allah, iman qada dan qadar kita kalah. Nah, disitulah hasad itu kemudian akan menguasai kita. Tuh. Maka sering-sering baca doa yang seperti di surat Al-Hasyr kalau saya tidak salah, ya, yang ayatnya walladzina ja'u min qablihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang-orang yang sudah mendahului kami, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami rasa ghil, rasa cemburu yang bisa merusak terhadap saudara-saudara kami yang seiman. Gitu. Ya, melihat naik jabatan kita enggak, padahal duluan kita kerja. Kata kita mah jabatan kita. Ya, kata kita tak kerja apa cakupan kita. Nah, kok dia yang naik jabatan? Nah, ingat sama zikir pagi petang kita. Qulillahumma tu'til mulka man tasya. Itu kalau lagi drop misalnya, kita terpuruk atau kita lagi jatuh, baca itu berulang-ulang. Ya Allah ya Tuhanku, katakanlah bahwa ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah yang memberikan kekuasaan pada siapapun yang Kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Engkau pula yang mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang Engkau kehendaki. Biar adem kita, ya, biar adem. Wa tu'izzu man tasya, Engkau yang memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan Engkau yang menghinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Itu doa pikir pagi petang kita, ya. Itu benteng agar hati ini kita bisa menguasai hati. Ketika kita ada di tempat yang tinggi, kita tahu diri, jangan sampai sombong. Karena ini juga atas berkat rahmat ilahi Robbi. Kalaupun kita sedang ada di bawah,
biar kita juga tidak sampai rendah diri, apalagi sampai iri dengki terhadap saudara kita yang lain, karena Allah yang Maha berkuasa. Ya, Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa ala ta'udu ni'amallah. Ibnu Mas'ud memberikan nasihat, ingat ya, sekali-kali jangan pernah kalian lancang gitu ya, atau bahasanya melampaui batas dari kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan. Kemudian ditanya, wakilah man yu'adini amillah, siapa mereka yang berani lancang atau memusuhi anugerah-anugerah yang Allah berikan? Ibnu Mas'ud menjawab, alladzina yahsuduna nas ala ma atahumullahu min fadlih, yaitu mereka yang iri dengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang lain. Jadi maksudnya di sini, ketika kita tidak qanaah, sama saja kita merasa bahwa Allah itu yang adil sama kita. Itu buruknya begitu, keimanan kita yang dipertaruhkan. Sama artinya kita menganggap bahwa Allah jahat sama kita, gitu. Allah tidak tepat memberikan anugerah dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan hasad lagi adalah kebencian dan dengki terhadap yang dirasakan. Rasa benci, rasa iri, rasa cemburu yang mungkin fitrahnya, mungkin kita konflik, ada marah, ada kesal. Tapi kalau kita tidak selesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, kita terus pupuk hingga menjadi dendam, itu juga bisa memunculkan atau menumbuhkan rasa hasad dalam diri kita. Ya, namanya benci sama orang, kalau udah benci kan gak pengen dia sukses, betul ya? Kalau udah benci pasti gak pengen dia sukses, dia dapat ini pasti gak kepingin. Jadi itu menjadi penyebab penyakit hasad. Yang kedua, ujub dan sombong pasti. Ya, itu juga yang ada dalam diri iblis. Dia merasa ketika ditanya, kenapa kamu gak mau sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngapain saya sujud sama dia? Saya lebih hebat, lebih istimewa. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Sombong, ujub. Maka kemudian ketika Allah takdirkan iblis yang tercipta, yang kata dia lebih mulia, harus tunduk patuh kepada Adam, muncul hasadnya. Gak mau, menolak ya, kedurhakaan yang dia munculkan akibat karena hasadnya, yang menjadi sebabnya adalah sombong dan juga bangga diri. Jadi itu hati-hati jika kita merasa lebih baik dari yang lain, itu potensi juga ya, nanti ada sifat hasad setelah itu. Dilalah, loh bukannya harusnya saya yang dapat, kok dia? Nah itu kayak begitu tuh kan, remeh-temeh dan sering banget dalam kehidupan kita ya. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian buruknya jiwa, sehingga selalu mendapatkan kesengsaraan bagi orang lain. Memang jiwanya yang kagum buruk. Ya, di surah Asy-Syams disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia memang bukan malaikat. Manusia memang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Ada hawa nafsu yang terus menarik-narik agar dia berbuat kemaksiatan. Tapi kan Allah sudah kasih tahu, ya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi dia yang terus mau mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Tapi rugi bagi siapapun yang menghinakan dirinya. Jadi kalau kita memang dari sononya bukan malaikat, ya, punya rasa iri, pengen kayak dia, itu fitrah, ya. Kalau dia yang dikasih sih ada rasa gimana, itu fitrah. Tapi buru-buru, qad aflaha man zakkaha, buru-buru disucikan jiwanya. Karena kalau tidak, makin lama jiwa kita nanti menjadi buruk. Kita nggak lagi nanti bisa merasakan, waduh, jangan-jangan ini dengki, gitu. Kalau memang sudah buruk jiwanya, nggak susah. Udah bawaannya, pokoknya orang lain nggak boleh seneng aja pokoknya. Kalau semua orang dia dengki, ya berarti memang kebangetan dianya yang memang buruk jiwanya. Kemudian yang dihasati lebih unggul dari dia, itu juga faktornya. Udah dari awalnya dia sombong misalnya, dia ujub,
Nah ternyata orang lain yang dapat nikmat yang lebih dari dia makin jadi, gitu, makin jadi muncul hasadnya, gitu ya. Jadi kenikmatan yang diterima oleh orang lain itu juga bisa menjadi penyebab kita punya sifat hasad. Nah, jadi hati-hati. Cinta kekuasaan dan ingin jadi yang nomor satu. Nah, nih, ya, kayak yang mahal ya, bukan iklan ya. Selalu yang terdepan, gitu. Gak boleh ada saingan pokoknya. Dimanapun saya berpijak, di situ saya harus jadi leadernya. Nah, itu juga potensial membuat kita bisa hasad sama orang lain. Karena ketika ternyata takdir tidak berpihak, ya, kita pasti akan menghendaki itu jatuh ke kita, tidak terima dan sebagainya. Takut kehilangan sesuatu, ya itu juga, ya. Orang-orang kafir Quraisy, ya, Ubay bin Salul yang di Madinah, dia jadi orang munafik. Dia juga orang yang sangat mendengki kepada Rasulullah, ya. Kenapa? Karena kepemimpinan. Dia berharap orang Madinah dipimpin sama dia, tapi begitu Rasulullah datang membawa Islam, semuanya tunduk kepada Nabi Muhammad. Dengki dia, karena ada kepemimpinan yang kemudian hilang dari tangannya. Nah, maka ketika kita juga seperti itu, takut hal-hal yang kita punya kemudian hilang dari kita dan berpindah ke orang lain, kita tidak terima. Di situ juga potensi hasad itu. Sebab yang muncul dari hasad itu sendiri, yang dihasadi sendiri, ini apa maksudnya? Bisa sebenarnya mah adem-adem aja gitu ya. Ya memang ini sih saingan, misalnya kompetitor dalam segala hal, ya kita akan berkompetisi itu pasti. Terus kemudian nih orang, nih teman kita nih nggak ngenakin dia, yang bikin gara-gara dia, gitu. Karena kita nih nggak nyadar, kita terlalu over dapat nikmat, gitu ya, terlalu lebay, gitu. Kemana-mana, gembor-gemborin, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Nggak nyadar di luar dugaan ada orang lain kemudian iri sama dia, gitu. Akibat perbuatan yang dihasadi, ya. Jadi perbuatan kita sendiri yang menimbulkan orang lain iri sama kita. Karena seringnya kita pamer, misal, ya, seringnya kita pamer misalnya, atau perilaku-perilaku kita yang tidak sepatutnya misalnya, itu juga bisa menjadi penyebab orang lain jadi dengki sama kita. Kemudian sebab yang datang dari orang lain karena memuji yang dihasati. Nah ini maksudnya dari kitanya enggak, dari orang yang kita hasati sebelumnya enggak, orang lain. Jadi misalnya kita punya partnernya bagus misalnya ya, nah ternyata orang di sekitarnya itu muji-muji dia terus, dipuji terus, sampai akhirnya menimbulkan benih kedengkian dalam diri kita. Awalnya mungkin nggak apa-apa, tapi karena sering kita dengar dia dipuji lagi, dia lagi. Kalau orang sebelah, yuk ngomongin dia. Mampir ke sini, dia lagi yang diomongin. Pak sini, dia lagi yang diomongin. Ya, sampai akhirnya memunculkan sifat-sifat yang tadi yang sebelumnya, ya. Kemudian sampai muncul sifat hasad. Ini hal-hal dari sekian banyak penyebab yang lain yang mungkin sekali bisa membuat kita terjangkiti sifat hasad. Nah, kalau bahaya hasad itu sendiri, ya tentu yang pertama udah pasti mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kekufuran. Di Al-Baqarah ayat 19, di situ Allah menceritakan bagaimana kemudian orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian memaksa, yang menginginkan Nabi Musa dan juga pengikutnya dengan segala cara untuk kembali kepada kekufuran. Sama juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di situ Allah sebutkan yaruddukum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim. Jadi mereka, wahai Muhammad, orang-orang yang beriman, musuh-musuh kalian itu, mereka akan senantiasa berbuat dengan segala macam cara untuk mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Karena sebab apa? Hasadan min indi anfusihim, karena rasa dengki yang ada dalam dirinya. Ya, maka yang memunculkan adalah pasti murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh dengan rasa sakit, ya itu, ya. Jadi Umar di sini, kalau Umar berkata, yang fi kaminal hasid an yang terima masuluri.
Jadi cukuplah kalau ada orang pendengki, ya orang pendengki itu akan menghabiskan seluruh kebahagiaan hidupnya. Itu bahaya sebenarnya. Jadi nggak akan pernah bahagia kita kalau jadi orang yang pendengki. Ngelihat mukanya, baru lihat mukanya, baru lihat muka, dengar nama aja udah kayak ada panas kita, ya. Padahal itu baru mendengar nama doang, gitu. Apalagi ngelihat muka, apalagi duduk berdampingan, aduh, udah sempit rasanya dunia ini, ya. Itu bahayanya. Jadi apa namanya? Benar-benar membuat kebahagiaan kita itu habis, ya. Kedudukan yang rendah di mata manusia pasti. Ya, manusia, orang kalau sudah terkenal bahwa dia pendengki, ya lama-lama juga orang tahu. Dia orangnya julid emang, kebenar aja gitu. Hati sama dia, udah kalau depan dia jangan ini deh, jangan suka cerita-cerita. Emang kenapa? Julid banget orang ini, gitu. Ya, orang juga akan menganggap rendah dirinya. Kita tidak akan ada harganya ketika kita menjadi orang yang pendengki. Kedudukan setan akasnya karena melakukan maksiat. Tentu, karena memang awal mula tadi sifat hasad berawal dari iblis tadi ya, yang kisah bagaimana dia mendengki Adam alaihissalam sehingga membuat Adam kemudian harus keluar dari surga. Runtuhnya kebaikan dan bertumpuknya dosa, ya. Ya, dalam sebuah riwayat Rasul menyebutkan iyyakum wal hasad, ya, hati-hati dengan penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad itu bisa meruntuhkan, menggugurkan, menghabiskan semua kebaikan. Kama ta'kulun nar al-hatab. Seperti api yang membakar habis kayu bakar. Kok bisa begitu? Ya logikanya ini ya. Orang mendengki, ya. Kebaikan yang dia punya ketika dia refleksikan, ketika dia salurkan kedengkiannya dengan hal-hal yang dilarang Allah, ya otomatis kebaikannya berkurang. Yang nambah apanya? Dosanya, gitu kan? Sekecil-kecilnya orang mendengki misalnya, ngomongin kejelekannya di depan orang lain, ghibah namanya, udah dosa, ya, udah habis pahalanya, dosanya bertambah. Belum lagi ketika mendengki tadi sampai pada tataran membuat dia musyrik misalnya, saking dengkinya kemudian dia melakukan sihir misalnya. Kan luar biasa banyak ya kisah nyata yang seperti itu, karena dengki aja sampai harus mengeluarkan dia dari keimanan dan imannya harus ternoda dengan kemusyrikan. Habis sudah kebaikannya. Maka Allah sudah gambarkan seperti kayu bakar membakar habis, seperti api membakar habis kayu bakar, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Ya betul, kayak kisahnya Nabi Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Yusuf. Ya, awal mulanya saudara segala macam. Karena dengki bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan, keluarga, pertemanan, persahabatan, ukhuwah dan sebagainya. Menjadikan kemunafikan, ya kayak Ubay bin Salul gitu. Saking dengkinya dia berusaha bagaimana caranya dari luar jadi musuh Islam, nggak mungkin. Akhirnya dia musuh pura-pura Islam tapi yang munafik. Dari situ kemudian dia menggerogoti umat Islam dan mencoba untuk meruntuhkan kejayaan Islam dan juga Rasulullah SAW. Orang pendengki kemungkinan besar jadi munafik, gitu. Ketika dia nggak bisa nyerang secara terang-terangan, dia serang dari dalam. Ya pura-puranya jadi kawan baik. Ya, padahal di belakang, gitu ya, musuh dari belakang. Kemudian dampaknya lagi bisa menimbulkan kejahatan, seperti kisahnya Qabil dan Habil. Nah, ini selanjutnya gimana kemudian cara dan pencegahannya, obatnya. Ini kalau orang sudah terkena penyakit hasad, ya dalam sebuah buku disebutkan caranya ada dua. Pertama terapi mental dan kedua terapi amal. Jadi terapi karena ini penyakit. Apalagi kalau sudah menahun, gitu ya. Yang pertama terapi mental, harus terus kalau kita merasa terjangkiti sifat hasad, kita harus berusaha untuk menguatkan iman kita dan merasa takut dari dosa-dosa hasad. Banyak-banyak ingat sama Allah,
banyak ingat dosa-dosa yang ditimbulkan akibat hasad kita. Menerima ketetapan Allah dan paksa diri untuk belajar qanaah. Cari penyebab hasadnya. Kalau penyebabnya adalah karena teman kita dapat kenikmatan, dapat kesuksesan, kita enggak, paksa kita untuk belajar ridho terhadap takdir Allah, qadarnya. Paksa diri kita untuk memahami bahwa ya ini rizki kita sudah Allah tentukan, ini bagian kita, gitu. Perlu paksa, ya karena namanya sudah hasad gitu ya. Awalnya sudah nggak terima, maka usaha untuk bisa qanaah, kalau perlu paksa. Kuatkan motivasi untuk bisa hidup tenang. Ingat, dipikir dah, enak nggak hidup hasad? Enak nggak hidup dengan membawa penyakit hasad di hati? Apalagi sama orang yang serumah misalnya. Nah setiap hari ketemu, hidup nggak tenang. Sama partner kerja, nah setiap hari kerja sama dia, ngapain hasad? Nah kalau kita sudah paham tuh nggak enak, ya udah benci, udah nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Maka perbanyak pikirkan motivasi. Nggak kepingin hidup tenang, nggak kepingin bisa tidur nyenyak. Apa nggak kepingin nggak kepikiran orang yang dihasati? Ya, apa nggak kepingin hidup tanpa harus melihat atau mencari-cari kesalahan orang lain? Banyak merenung akan keburukan hasad, sama juga ya. Direnungi, apa sih yang dihasilkan dari perbuatan hasad? Ya, dia tanpa sengsara juga enggak. Yang ada kita yang sengsara. Ya, dia mah subur-subur aja mati kering kita. Ya, karena sakit hati mulu gitu. Direnungi, apa untungnya? Nggak ada untungnya. Dengan hasad pun yang kita hasati nggak mungkin juga jadi jatuh gara-gara kita, tidak. Karena Allah yang memegang semua kekuasaan. Zuhud dan memahami hakikat dunia. Belajar untuk memahami penyebabnya adalah dunia gitu ya, kesuksesan, gelimang harta dan sebagainya. Pahami betul-betul bahwa dunia ini, kata Allah, illa mata'ul ghurur, Allah itu cuma kesenangan sesaat. Jabatan itu mah amanah. Ya dia yang dikasih bukan soal dia hebat, itu sebenarnya amanah buat dia. Belum tentu kalau saya yang dapat, saya sanggup. Nah gitu aja. Ya, duit dia punya banyak, kita enggak. Ya barangkali memang kalau kita nanti dipuji dengan uang atau harta yang banyak, belum tentu juga kita sanggup jadi hamba yang bersyukur. Bisa jadi malah membuat kita semakin kufur misalnya. Jadi banyak direnungi dan memaknai hakikat dari dunia dan juga segala hal-hal yang menyilaukan tentang dunia. Banyak mengingat mati, maaf ya, tipe ini tadi, mengingat kematian, ingat-ingat mati. Apa yang mau dibawa? Kalau cuma setiap hari, setiap usaha, setiap nafas kita dihabiskan untuk mendengki orang, apa yang mau dibawa? Kalau ternyata nafas itu terhenti dan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah habis pahala, dosa numpuk, ya. Terapi amalnya seperti apa? Kalau merasa kita udah punya hasad sama orang, banyak-banyak tilawah, penuh khusyuk dan tadabburi ayat-ayatnya, ya. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir maka jiwa akan menjadi tenang. Al-Quran, ayat Al-Quran itu juga menjadi obat, itu juga pensuci jiwa. Jadi nggak asal pikir pagi sore jalan, tapi hasad juga terus-terusan. Nah, berarti mungkin asal baca aja tapi tidak dimaknai, misalnya sholat jalan tapi hasad juga ini rajin misalnya ya. Nah, maka berarti mungkin sholatnya yang kualitasnya harus diperbaiki. Banyak berdoa, mohon agar oleh Allah dibantu untuk kemudian dihindarkan dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada sifat hasad, termasuk tadi cemburu yang berdampak negatif, ya, rasa ingin kekuasaan yang menimbulkan hasad. Pokoknya dari hal-hal yang bisa menyebabkan hasad. Habiskan waktu dengan kegiatan dan pikiran positif. Paksa diri kita, kalau di pikirannya si A yang kita hasati, aduh Allah kenapa sih kok dia mulu yang saya pikirin. Paksa diri kita untuk memikirkan hal yang lain
yang lebih positif, fokus kepada amalan-amalan lain yang menyibukkan sehingga kita tidak lagi memikirkan orang yang kita hasadi dan apapun yang dia dapat dari Allah SWT. Terapi mendoakan yang dihasati kalau perlu. Nih, doakan justru nih, kita lagi hasad sama orang. Nih, belajar terapi, doain kebaikan. Karena biasanya orang hasad pasti pengennya keburukan ya. Ini diterapi, paksa diri untuk mampu mendoakan teman kita yang kita sedang hasadi agar dia mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu kemudian hati lama-lama menjadi lapang. Interaksi dengan baik dan akhlak mulia. Ya, jadi paksa diri kita untuk bisa berinteraksi, bermuamalah dengan baik dengan orang yang kita hasadi. Jangan malah menghindar, ketemu senyum, paksa gitu ya, interaksi yang baik. Istiqomah dan mujahadah dalam menjauhi hasad, karena ini perjuangannya luar biasa. Apalagi kalau sudah menahun ya, apalagi kalau sudah menahun penyakitnya udah lama, udah hasadnya luar biasa membara, pasti mujahadahnya, terapinya harus kontinu. Kayak minum obat dokter, ya harus kontinu. Ini juga sama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan bahwa rukun kekafiran itu ada 4. Salah satunya ternyata ada sombong, ada hasad, ada marah, dan juga ada syahwat. Itu maksudnya hal-hal yang bisa membuat kita kufur, itu 4 tadi. Nah, kata beliau, hilangnya gunung dari tempatnya itu lebih mudah daripada menghilangkan 4 penyakit ini. Itu artinya nasihat, kalau kita sudah terjangkiti ini, maka mujahadah kita harus luar biasa, harus istiqomah. Terakhir, bagaimana kemudian cara kita mencegah agar tidak terjangkiti sifat hasad, ya? Atau kemudian mencegah agar tidak terkena kejahatan orang yang hasad. 1, ya, ikhlas. Kalau seandainya udah terlanjur ada orang hasad sama kita, gimana? Ikhlaskan ibadah kepada Allah, banyak-banyak takwa kepada Allah dengan harapan Allah melindungi kita dari kejahatannya. Karena tadi wa min syarri hasidin idza hasad, orang kalau sudah mendengki dan aktif itu sangat berbahaya. Ya, ya, itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena pasti ada unsur-unsur syaitan di sana. Sabar, maksudnya bersabar di sini, ya bersabar melawan kejahatan orang yang sedang hasad sama kita. Karena bentuknya bisa macam-macam, mungkin fitnah dari dia, ya, mungkin bentuk muka masam yang tiap hari dikasih ke kita, kan butuh sabar Bu, gitu ya. Bikin kerja kita hilang misalnya, bikin hidup kita nggak tenang. Belum lagi kalau dia main sihir, alhamdulillah, itu harus sabar. Ya, tawakal, pasrah kepada Allah, minta agar Allah yang bantu melindungi kita. Alihkan pada perhatian yang lain, jangan sibuk kemudian dengan orang yang hasad sama kita. Gitu. Jadi biar energi kita nggak terkuras habis. Ya, kita sibukkan dengan hal positif yang lain. Taubat, ya, dengan taubat kita menurut Allah sucikan, sehingga kemudian Allah bantu kita hindarkan dari kejahatan orang yang hasad. Banyak-banyak sedekah, karena as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah musibah, bala, termasuk kejahatan orang yang hasad. Dan berbuat ihsan. Masih ingat ya ayatnya Allah SWT yang menyebutkan bahwa kalau kita punya musuh, maka bersikaplah atau balaslah dengan kebaikan. Maka semoga nanti ka'annahu waliyun, amin, semoga nanti jadi kayak sahabat setia. Awalnya musuh, awalnya dengki sama kita, tapi karena kita bersabar, kita terus balas dengan kebaikan, mudah-mudahan Allah kasih hidayah sehingga dia 180 derajat baik lagi sama kita dan bisa menjadi teman setia kita. Ya, itu hal-hal yang bisa kita praktekkan gitu ya, agar kemudian Allah jauhkan kita dari kejahatan orang yang hasad, plus Allah juga hindarkan kita agar kita tidak terjangkiti dari sifat hasad. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pasti banyak kekurangan kesalahan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.